Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-19 ini kita akan melanjutkan kumpulan dari bab at-tawabi' atau tabi' di mana tabi' yang pertama telah kita lalui pembahasannya yaitu babun na'ti. Babun na'at ini kemudian sebelum masuk kepada tawabi yang kedua yaitu atof, maka diselingi oleh bab al-ma'rifah wan nakirah. Kenapa? Karena bab na'at ini berkaitan dengan bab ma'rifah dan nakirah dari sisi kesesuaiannya antara na'at dengan man'ut. Di antaranya adalah harus sama dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Kemudian kita akan melanjutkan bab tawabi yang mana yang kedua, tabi yang kedua itu adalah atof. Kita baca terlebih dahulu nazamnya di mana bab atof ini terdiri dari 4 bait. Hadza wa innal atfa aidun tabi'u hurufuhu 'asyaratun yasami'u al-wawu wal fa thumma aw imma wabal lakin wa hatta la wa am fajhattanal kaja'a Zaidun wa Muhammadun wa qad saqaitu Amran aw Sa'idan min thamad wa qawlu Khalidin wa Amirin sadad wa may yatub wa yastakim yalqar rasyad. Kita bahas satu persatu bait ini. Yang pertama adalah hada wa innal atfa aidan tabi'u. Hada ini adalah sebetulnya bagian dari pengikat dari bab tabi' sebelumnya yaitu na'at, di mana hada ini disebutkan oleh pensyarah di antaranya Syekh Al-Hazimi. Beliau mengatakan bahwa hada ini adalah mubtada dan khabarnya mahdhuf, di mana takdirnya adalah hada hukmun na'ti. Inilah hukum na'at. Kemudian baru beliau mengawali Ibnu Abbah dengan tabi yang kedua wa innal atfa aidan tabi'u, bahwasanya atof juga termasuk ke dalam tabi'. Ya, ini adalah melanjutkan dari bab na'at. Kemudian hurufuhu asyaratun yasami'u, bahwasanya huruf atof itu ada 10 wahai pendengar. Nah, inilah satu-satunya tabi' yang dia membutuhkan huruf, yaitu atof. Ya, namanya atof, lebih tepatnya atof nasak, karena dia membutuhkan huruf untuk bisa menyamakan i'rab ya antara atof dengan ma'tufnya. Jadi sebagai wasilah perantara antara atof dan ma'tuf itu ada huruf, dan hurufnya ini ada 10. Nanti kita akan lihat pada bait selanjutnya. Di mana ke-10 huruf itu adalah al-wawu wal fa summa au imma wabal lakin wa hatta la wa am. Ada 10. Ya, yang pertama huruf wawu yang mana artinya dan, ya, dan dia adalah asalnya huruf atof. Dia menyambungkan antara atof dengan ma'tufnya sehingga i'rabnya sama. Kemudian yang kedua alfa, fa ini artinya maka. Kemudian yang ketiga summa artinya kemudian. Kemudian yang keempat ada au artinya atau. Kemudian yang kelima ada imma artinya baik ya, atau meskipun ya, baik ya, biasanya imma hada wa imma hada, baik ini ataupun ini. Kemudian bal ya, bahkan. Kemudian nomor 7 ada lakin tetapi. Nomor 8 ada hatta hingga. Kemudian yang ke-9 la artinya tidak, dan yang ke-10 ada am ya, artinya atau. Fajhad tanal ya, beliau menutup bait ini atau menyempurnakan wazan dari bait ini dengan ungkapan fajhad tanal, yakni berjuanglah, bersungguh-sungguhlah dalam menghafalnya, maka kamu akan meraih pemahaman. Kemudian selanjutnya 2 bait terakhir beliau memberikan contoh dalam bentuk kalimat ya. Yakni beliau memberikan masing-masing satu contoh setiap i'rabnya sehingga ada 4 contoh ya, mewakili dari masing-masing i'rab. Yang pertama kaja Zaidun wa Muhammadun. Kita perhatikan di sini seperti Zaid dan Muhammad telah datang.
Ya, Muhammadun di sini dia atof. Namanya apa? Atof. Dia marfu karena dia mengikuti ma'tufnya yaitu Zaidun. Zaidun ini disebut dengan ma'tuf yang diikuti. Ya, dan sebagai perantara atau wasilah atau media yang menyambungkan kedua i'rab tersebut adalah huruf waw di sini. Waw ini adalah termasuk namanya huruf atof. Ya, sehingga Muhammadun marfu karena Zaidun marfu. Kemudian contoh kedua adalah ya, contoh yang kedua adalah waqad saqaitu amran aw sa'idan min thamad. Ya, aku baru saja meminumkan air kepada Amr atau Sa'id. Kita lihat ya, thamad itu artinya ma. Ya, waqad saqaitu amran aw sa'idan min ma'in itu artinya, maknanya. Maka kita yang menjadi fokus kita di sini adalah yaitu lafaz sa'idan. Sa'idan di sini mansub. Mengapa dia mansub? Karena dia adalah ataf dari amron dan amron di sini mansub sebagai maf'ul bih dari saqaitu. Ya, dia maf'ul bih dari saqaitu. Apa perantara yang menyebabkan sa'idan ini menjadi mansub adalah huruf ataf yaitu au. Au artinya atau. Kemudian contoh yang ketiga wa qaulu Khalidin wa Amirin sadad. Bahwasanya ucapan Khalid dan Amir itu benar. Ya, sadad artinya hakun. Ya, yang menjadi fokus kita di sini adalah Amirin dia majrur. Ya, mengapa dia majrur? Karena dia atof dari Khalidin dengan perantara huruf wawu. Mengapa Khalidin majrur? Karena dia adalah mudhaf ilaih dari qaulu. Ya, qaulu Khalidin wa Amirin. Dan contoh yang terakhir adalah contoh untuk atof yang majzum. Contohnya wa may yatub wa yastaqim yalqar rasyad. Siapa yang bertaubat dan istiqomah, maka dia akan menemukan petunjuk. Ya, yang menjadi fokus kita di sini adalah yastaqim. Yastaqim dia majzum karena dia atof kepada yatub dengan perantara huruf wawu. Mengapa yatub ini majzum? Karena dia fi'il syarat. Sebelumnya ada isim syarat yaitu man. Man ini mampu menjazmkan fi'il mudhari setelahnya ya, yaitu yatub dan yalqa. Yatub majzum karena dia fi'il syarat dan yalqa majzum karena dia jawab syarat. Sedangkan yastaqim dia majzum karena dia atof kepada yatub. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada bab singkat ini dan sebelum saya tutup kita baca untuk yang kedua kalinya bait yang telah kita bahas. Hada wa innal atfa aidan tabi'u hurufuhu asyaratun yasami'u al-wawu wal fa thumma au imma wabal lakin wa hatta la wa am fajhattanal kaja'a zaidun wa muhammadun wa qad saqaitu amran aw sa'idan min thamad wa qawlu khalidin wa amirin sadad wa may yatub wa yastaqim yalqar rasyad wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.